Pernah kepikiran gak sih, apa hubungannya suara guru yang menggelegar di langit sama ketenangan yang kita cari-cari di dalam hati? Nah, hari ini kita akan bedah sebuah surah dalam Al-Quran yang ternyata menghubungkan keduanya dengan cara yang luar biasa. Oke, kita mulai dari pertanyaan ini. Apa coba yang bisa diajarkan oleh badai petir tentang jadi manusia? Ini bukan soal cuaca loh, tapi ini inti dari perjalanan kita buat menggali hikmah dari surat Ar-Ra'd. Jadi, Ar-Ra'd itu artinya apa? Simpelnya artinya adalah guru. Sebuah nama yang kedengarannya kuat dan dramatis ya. Dan seperti yang bakal kita lihat, ini bukan cuma sekedar judul, tapi sebuah metafora utama yang jadi jiwa dari keseluruhan surah ini. Sedikit info penting nih. Ini adalah surah ke-13 dalam Al-Quran dan diturunkan di Mekah. Kenapa ini penting? Soalnya di periode Mekah, pesan-pesannya itu sering banget fokus ke pondasi iman dan ngajak orang buat melihat tanda-tanda kebesaran Tuhan di alam semesta. Oke, kita mulai penjelajahannya. Di bagian pertama, surah ini seolah-olah ngajak kita buat angkat kepala dan lihat ke sekeliling kita, ke alam semesta, buat nemuin tanda-tanda ilahi dalam pertunjukan alam yang paling spektakuler. Nah, ini dia ayat kuncinya. Ayat yang jadi nama surah ini. Coba deh kita renungin sebentar. Guru, yang biasanya kita anggap sebagai sesuatu yang, ya, menakutkan dan gak terkendali, di sini justru digambarkan sedang memuji Tuhan. Ini kan benar-benar ngebalikin cara kita memandang alam ya. Dan ternyata, guru itu baru permulaan. Surah ini lanjut ngebentangin pemandangan kosmik yang luar biasa. Langit tanpa tiang, orbit matahari dan bulan yang presisi banget, sampai siklus siang dan malam yang super teratur. Ini bukan pelajaran sains kuno loh. Ini tuh kayak undangan terbuka buat kita merenung, ajakan buat mereka yang mau berpikir. Nah, setelah ngajak kita lihat keluar, surah ini bikin sebuah belokan yang indah banget. Dari keagungan alam semesta, fokusnya sekarang pindah ke dalam diri kita, ke lanskap batin kita yang seringkali, jujur aja, lebih bergejolak daripada badai di luar. Ini nih, pertanyaan yang mungkin kita tanyain ke diri sendiri tiap hari. Di tengah lautan notifikasi, deadline, dan kebisingan yang gak ada habisnya, di mana sih kita bisa nemuin kedamaian? Surat Ar-Ra'd ngasih jawaban yang ternyata sangat sederhana. Dan ini dia jawabannya. Sebuah pesan yang kuat dan relevan sepanjang masa. Ketenangan sejati itu bukan ditemukan dalam sunyi senyap di luar, tapi dalam mengingat Tuhan. Nah, disinilah jembatan antara guru dan ketenangan itu. Saat kita lihat kekuatan dahsyat di alam, kita jadi ngerasa kecil kan? Dan dalam perasaan itu, kita jadi ingat sama sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kita. Intinya adalah pergeseran fokus. Ketenangan itu bukan sesuatu yang kita cari di luar, tapi sesuatu yang kita tumbuhkan dari dalam. Jadi siapa dong orang yang bisa nyambungin titik-titik ini semua? Siapa yang mampu ngelihat guru di langit, terus nemuin ketenangan di hati? Al-Quran punya sebutan khusus buat mereka. Mereka adalah ulul albab. Kalau diterjemahin artinya orang-orang yang punya inti. Ini lebih dari sekedar cerdas loh. Ini tuh soal kebijaksanaan buat melihat pola, buat menggunakan akal sekaligus hati untuk menemukan makna yang lebih dalam di dunia sekitar kita, dan nyambungin ciptaan dengan sang pencipta. Dan ini ngebawa kita ke bagian yang paling bisa kita aplikasikan. Surat Ar-Ra'd nggak berhenti di level filosofis doang. Surat ini ngasih kita sebuah blueprint, sebuah panduan praktis tentang gimana sih karakter seorang ulul albab itu dalam kehidupan sehari-hari. Terus, kenapa blueprint karakter ini penting banget buat dibahas sekarang? Sebuah penelitian menarik dari UIN Sumatera Utara nunjukin sebuah paradoks modern. Saat teknologi informasi kita makin canggih, koneksi antar manusia dan karakter kita justru bisa merosot. Inilah yang bikin panduan kuno dari surat Ar-Ra'd ini jadi super relevan. Penelitian ini fokus banget ngebahas ayat 19-22 dari surat Ar-Ra'd. Dan ternyata, disitulah terkandung cetak biru pendidikan karakter yang kita butuhkan. Oke, jadi mari kita bedah bareng-bareng apa aja sih sifat-sifat inti itu? Dan ini dia blueprintnya, 9 pilar karakter dari seorang ulul albab. Coba deh kita lihat daftarnya. Ada hal-hal mendasar kayak menepati janji dan menjaga hubungan baik. Ini kan fondasi kepercayaan ya. Terus ada kualitas batin, kayak sabar dan rasa takut pada Tuhan, yang jadi kompas internal kita. Dan ada juga tindakan sosial yang kuat, kayak kedermawanan, dan mungkin yang paling menantang, menolak kejahatan dengan kebaikan. Ini bukan cuma daftar, ini panduan hidup. Slide ini, wah, ngerangkum seluruh perjalanan kita dengan keren banget. Kita mulai dari kekuatan di luar yang bisa kita lihat. Guru, gunung, hujan. Dan kita sampai pada kekuatan dari dalam yang nggak kelihatan tapi sama dahsyatnya. Kesabaran, integritas, kedermawanan. Surah ini ngajarin kita bahwa keduanya, kekuatan alam dan kekuatan karakter, adalah tanda-tanda kebesaran dari sumber yang sama. Jadi, yuk kita akhiri dengan sebuah pemikiran.
Gimana kalau lain kali kita dengar suara guru, kita nggak cuma dengar itu sebagai fenomena cuaca? Gimana kalau itu sebetulnya sebuah panggilan, sebuah pengingat dari alam untuk membangun kekuatan, integritas, dan keindahan yang sama dahsyatnya di dalam diri kita sendiri?